Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Willy Marpaung. Dan hari ini saya mau bahas mengenai lakukan 7 hal ini ketika gebetan kamu atau orang yang kamu dekati saat ini tidak membalas chat darimu. Jadi buat teman-teman yang saat ini sedang PDKT-an atau yang saat ini sedang punya gebetan atau yang lagi dekat sama seseorang dan berharap orang itu menjadi pasangannya, berharap bisa jadian sama orang itu, lalu jika dia tidak membalas chat kamu, lakukan langkah-langkah ini dan saya berharap teman-teman pasti akan mendapatkan hubungan yang baik, mendapatkan sikap hati yang baik, dan tidaklah dalam kesedihan-kesedihan yang membuat kita frustasi atau putus asa, oke? Nah, jadi ada 7 langkah yang harus kamu lakukan saat gebetan kamu tidak membalas chatmu. Yang pertama, jangan menganggap dia kehilangan minat. Jangan langsung kamu menganggap dia itu nggak mau sama kamu. Jangan langsung kamu menganggap bahwa dia itu nggak mau nerima kamu. Jangan kamu langsung menganggap dia itu cuek atau dia itu tidaklah mau, dia langsung menolakmu. Jangan langsung berpikir demikian. Tetapi berpikirlah bahwa mungkin dia itu sedang sibuk. Coba kita itu berpikir positif. Mungkin dia sedang sibuk di kantornya, atau dia sedang sibuk di pekerjaannya, atau dia sedang sibuk dalam pendidikannya, atau sedang sibuk dalam pelayanannya. Jadi jangan langsung menganggap dia itu kehilangan minat. Jangan langsung menganggap bahwa dia itu nggak mau sama kamu. Jadi kamu itu harus mulai berpikir positif. Kalau di awal saja kamu itu selalu berpikir negatif kepada dia, di awal saja kamu itu langsung menganggap bahwa dia itu nggak mau sama kamu, di awal saja kamu tuh nggak percaya sama dia dan selalu berpikir hal-hal negatif tentang dia, maka jelas itu bukan hubungan yang baik nantinya. Oke? Jadi kalaupun memang dia nggak ada minat sama kamu, tapi kamu jangan berpikir negatif. Jangan langsung berpikir negatif, tapi berpikirlah positif. Oke? Nah, yang kedua, apa hal yang kamu lakukan ketika gebetan kamu atau PDKT-anmu tidak membalas chatmu? Jangan terus-terusan cek smartphone. Ya kan? Ini juga berlaku bagi yang sedang pacaran. Jangan terus-terusan cek smartphone yang membuat kamu nanti ujung-ujungnya gila, yang membuat kamu ujung-ujungnya baper dan sedih. Tapi coba cari kegiatan-kegiatan lain. Cari hal-hal lain, ngerjakan tugas atau mungkin pergi bareng teman gitu. Jangan setiap 10 detik cek smartphone. Udah dibalas nggak? Nggak usah. Kalau bisa matikan ya datanya. Jadi kalau nanti kamu hidupkan datamu, kamu hidupkan internetmu, lalu tiba-tiba ada balasan dari itu kan membuat kita senang gitu. Itu kan membuat kita terkejut gitu. Nah, jadi jangan terlalu berharap untuk dibalas gitu. Dan kamu itu matikan smartphone kamu atau matikan saja datanya. Oke, dan lakukan hal-hal yang lain. Sibukkan dirimu dengan hal-hal yang lain. Jangan hanya terfokus kepada dia. Ingat, hidup ini bukan hanya soal pasangan hidup. Sekali saya katakan, hidup ini bukan hanya soal pasangan hidup. Jangan hanya gara-gara pasangan hidup kamu itu nantinya malah tidaklah tidur, ya kan, tidak makan, lalu kamu sakit, ya kan, lalu kamu tidak belajar, tugas-tugas kamu tidak siap, ujian kamu berantakan. Nah, itu sebabnya jangan terus-terusan cek smartphone kamu, tapi kamu harus bisa menyibukkan diri kamu untuk hal-hal yang lain sembari menunggu balasan dia. Oke? Nah, yang ketiga, jangan banyak mengirim pesan lainnya. Ya kan, gak usah kirim pesan panjang-panjang kepada dia. Oke? Jangan kirim pesan yang aneh-aneh kepada dia. Karena kan akan menjadi mumet dianya gitu. Dia kan masih gebetan, masih PDKT kan. Lalu ketika misalnya dia buka smartphone dia lihat WhatsApp kamu, wow, 256 pesan. Itu membuat dia ilfeel sama kamu jadinya. Ya, jadi gak usah terlalu berlebihan ngejarnya. Oke? Nah, jangan banyak mengirim pesan padanya. Nah, selanjutnya, kirim chat yang normal atau tanyakan hal-hal yang biasa saja. Ya, kalaupun dia tidak balas chat kamu dengan segera, udah tanyakan hal yang demikian aja. Hal-hal yang biasa saja, lagi apa, lagi ngapain kamu, apa kabar hari ini. Kalaupun gak dibalas ya udah, gak usah ya, gak usah. Ya kan, lalu ditelepon, ya kan, gak usah. Oke? Nah, jadi kamu itu kirim chat yang normal saja, ngirim pesan kepadanya yang normal saja, sehingga kalau kamu ngirim chat banyak-banyak kepada dia, itu membuat dia ilfeel nantinya denganmu. Itu membuat dia, ini anak gitu masih gebetan aja, masih PDKT aja kayak gini gitu, posesif banget. Apalagi nanti kalau udah pacaran, ya kan, pasti aku nggak bisa berkutik gitu, aku nggak punya me time gitu. Ingat baik-baik, walaupun sudah pacaran, bahkan sudah berkeluarga, me time itu juga diperlukan. Me time itu adalah waktu kita sendiri, waktu kita dengan privacy kita sendiri gitu.
Gak harus selamanya dengan pasangan, gak harus selamanya dengan gebetan, gak harus selamanya dengan PDKT-an. Oke, kita butuh waktu kita untuk menyendiri. Ya, nah selanjutnya, hubungi temanmu, alihkan perhatianmu dengan kirim chat ke teman-temanmu yang lain. Ya, tapi bukan berarti jadi teman-temanmu itu pelampiasan. Oke, coba telepon sahabat kamu bisa cerita sharing-sharing sama sahabat kamu, share teman-temanmu yang lain. Tapi ingat, jangan jadikan teman kamu itu hanya sebagai pelampiasan. Tapi ini untuk mengalihkan perhatianmu, mengalihkan fokusmu, sehingga kamu itu tidaklah frustasi dan tidak stres gara-gara mikirin dia yang tidak membalas chatmu. Ya, jadi kamu bisa alihkan perhatianmu kepada temanmu, sehingga apa? Sehingga kamu itu nggak terfokus ke dia aja, tapi kamu bisa fokus untuk hal-hal yang lain. Misalnya kamu bisa diskusi tentang tugas-tugasmu, engkau bisa diskusi tentang pekerjaanmu, engkau bisa sharing dengan teman-temanmu. Itu akan membuat kau lebih tenang, lebih nyaman, dan tidaklah buru-buru gitu, tidaklah mumet pikir dia. Oke, nah selanjutnya, jaga harga diri kamu. Ingat, kamu harus tetap memiliki harga diri yang tinggi. Walaupun masih PDKT-an, bukan berarti kamu ngejarnya berlebihan. Ini kesalahan yang sangat-sangat fatal. Kamu ngejar itu terlalu berlebihan pada saat PDKT-an. Jangan. Kamu harus punya harga diri. Kamu harus bisa tetap pada harga diri kamu. Dimana kamu itu tidak ngejar dia berlebihan. Nanti kalau dia ngejar kamu, kalau kamu ngejar dia berlebihan, maka dia menganggap ini anak murahan banget. Kamu itu murahan banget. Kamu itu menampilkan bahwa kamu itu sayang kali sama dia, bucin banget gitu. Jangan. Ya, kamu itu harus bisa jaga harga diri kamu. Karena apa? Karena kamu juga berhak untuk dikejar. Bukan hanya dia yang berhak dikejar, tapi kamu juga punya hak untuk dikejar olehnya. Betul? Bukan hanya dia yang harus dimengerti, kamu juga harus dimengerti. Cintai dirimu, love yourself. Oke? Kasihi dirimu. Jangan jatuhkan di harga dirimu, jangan jadi murahan. Karena bukan hanya dia laki-laki, atau bukan hanya dia perempuan di dunia ini. Mungkin yang kayak dia nggak ada lagi, tapi yang lebih baik dari dia banyak. Oke? Nah yang terakhir, move on. Move on lah jika memang dia tidak bereaksi. Move on jika memang dia tidak bereaksi membalas chatmu. Kapan itu bisa dilihat Bang Willy? 2 hari. 2 hari kalau misalnya itu jaringannya ada, ya kan? Atau pesan kita memang masuk, ya kan? Tapi nggak dibalas, nggak dibaca. Yang lebih parah udah dibaca, dia buat story nggak dibalas. Ah, itu parah. Itu udah jelas dia itu nggak minat sama kamu. Itu udah jelas dia itu nggak mau sama kamu. Udah jelas dia itu nolak kamu. Jadi lebih bagus kamu mundur perlahan, kamu move on. Oke? Apakah itu yang mau kamu pertahankan? Dia nggak cinta loh sama kamu, ngapain kamu cinta sama dia? Cinta itu kan harus timbal balik gitu. Move on. Yang kayak dia memang nggak ada lagi, tapi yang lebih baik dari dia banyak. Ingat itu baik-baik. Kunci orang yang mau move on, yang kayak dia memang nggak ada lagi. Ada yang mengatakan, aku nggak bisa hidup tanpa dia Bang Willy. Baru berapa bulan kalian kenal? Baru 2 bulan lah. Umurmu berapa? 19 tahun. Jadi 18 tahun, 10 bulan ini kamu hidup pakai apa? Kan kamu bisa hidup juga tanpa dia kan? Ada yang mengatakan seperti itu, aku nggak bisa hidup tanpamu, lalu putus ya kan? Tetap hidup nggak matinya ya kan? Itu makanya move on itu sebenarnya mudah. Karena move on itu bukanlah melupakan, tapi move on itu adalah merelakan. Oke? Saya berharap video ini bisa membantu dan menolong teman-teman untuk melakukan, untuk tahu apa yang harus dilakukan ketika gebetan atau PDKT-anmu tidak membalas chat darimu. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.